atau misalnya Kristen Alkitab itu di bawah sumpah. Nah, orang yang memberikan keterangan itu tidak benar atau berbohong, maka itu dapat dipidana. Itu diatur di dalam pasal 424. Nah, ancamannya kalau di pasal satunya itu adalah 7 tahun penjara. Tapi kalau misalnya itu ada keterangan palsunya itu merugikan atau memberatkan terhadap terdakwa, itu ancamannya 9 tahun penjara. Jadi ada 2 pasal ini yang mengatur. Artinya jelas, siapapun yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar di bawah sumpah di dalam persidangan, maka itu dapat dipidana. Itu ada undang-undangnya dan ada pasalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau ayat satunya, jadi di dalam pasal 424 itu ayat satunya 7 tahun penjara. 7 tahun. Apabila memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu di atas sumpah ya. Dan pasal 2-nya, apabila keterangan atau ketidakbenaran yang dia sampaikan, keterangannya dia itu memberatkan atau merugikan terhadap terdakwa, itu ancamannya 9 tahun penjara. Lebih berat lagi. Nah, kalau ada korban tidaknya nanti kan di sini di hakim yang harus menentukan di dalam persidangan itu. Jadi prosesnya adalah itu juga diatur dalam pasal 174 kalau nggak salah. Hakim juga pertama harus mengingatkan dulu kepada saksi itu bahwa saudara telah disumpah dan jangan memberikan keterangan bohong atau keterangan yang tidak benar. Hakim misalnya begitu. Atau hakim sudah mengetahui, oh ini berbohong, sesuai dengan keyakinan hakim. Kalau hakim udah meyakini ini berbohong, itu harus diperingati dulu sama hakim, diperingati. Apabila sudah diperingati dan menurut hakim ada korban, artinya ada orang lain terdakwa dirugikan dalam keterangannya, dalam keterangan palsu itu, maka hakim itu bisa memerintahkan kepada panitera untuk dibuatkan suatu berita acara bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak benar atau berbohong, sehingga nanti berita acara itu sama panitera diserahkan kepada penuntut umum untuk didakwa, biar didakwa terhadap pasal 424 tadi, didakwa pasal keterangan palsu di atas sumpah. Jadi di sini harus hakim yang menentukan apakah ini memberatkan atau merugikan terhadap terdakwa atau hanya keterangannya saja palsu atau hanya keterangan saja yang tidak benar. Itu murni keyakinan hakim. Kalau di persidangan itu hakim punya hak sepenuhnya berdasarkan keterangan, berdasarkan keyakinan hakim. Kalau yakin, ya silakan itu diproses, diperintahkan, hakim memerintahkan panitera. Dalam persidangan hakim punya hak sepenuhnya untuk memimpin persidangan atau menentukan apa yang di dalam persidangan itu atau apa yang terjadi di dalam persidangan itu. Salah satunya termasuk kalau ada saksi yang merugikan terhadap terdakwa atau ada saksi yang memang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bohong, palsu di atas sumpah, maka hakim pun bisa memerintahkan untuk menjadikan tersangka orang itu dengan proses-proses yang diatur oleh KUHP dan KUHAP tentunya. Sebenarnya mudah kita kalau untuk melihat perbedaan saksi keterangan di persidangan sama BAP ya. Kalau jaksa penuntut umum ataupun nanti pengacara terdakwa, begitu juga hakim, itu kan ada BAP. Kita kan baca BAP-nya. Kalau saya sebagai pengacara kan baca, loh kok tidak sama BAP ini. Begitu juga jaksa penuntut umum, kok tidak sama. Selain keyakinan hakim atau penemuan hakim secara secara keterangan yang di dalam persidangan itu, selain keyakinan hakim, maka JPU atau jaksa penuntut umum atau pengacara terdakwa atau terdakwanya bisa meminta hakim yang mulai majelis hakim, mohon maaf keterangan ini palsu karena tidak sesuai, apalagi BAP-nya begini, keterangannya begini. Tolong yang mulia majelis hakim untuk memerintahkan untuk dijadikan tersangka. Itu bisa, sangat bisa.
Apalagi hakim mau manggil penyidiknya untuk diminta keterangan di dalam persidangan. Itu sangat boleh hakim melakukan itu. Nah, tapi kan dalam Saya tidak begitu intent untuk mengikuti persidangan itu ya. Saya tidak tahu apakah sudah minta atau tidak. Cuman yang jelas dari segi hukumnya, kalau memberikan keterangan palsu di dalam sumpahnya atau memberikan keterangan palsu di dalam persidangan itu sudah sangat jelas ancaman 7 tahun penjara. Di pasal 2-nya pun apabila korban atau tersangka apabila korbannya itu tersangka dengan dirugikan atau memberatkan kepada tersangka atau terdakwa di sini juga ancamannya 9 tahun penjara, lebih berat lagi. Nah, harusnya pengacaranya ini yang harus aktif juga. Loh, ini terdakwa saya nih, ini klien saya terdakwa, kok begitu keterangannya, dirugikan dengan keterangan itu karena tidak benar, maka pengacaranya harusnya aktif kepada hakim. Nah, di sini pengacaranya juga, karena pengacara terdakwa punya kewenangan untuk minta kepada hakim menjadikan tersangka saksi yang tidak benar atau saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Pengacaranya harus aktif.